memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Rangga. Silahkan Mas Rangga. Contohnya, siapa yang dapat menyebutkan contoh dari kata sifat? Indah. Apa? Marah. Betul kan? Ya itu kalian sudah bisa menyebutkan kata-kata sifat. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian itu jadi dapat mampu menelaah kata sifat dalam sebuah teks. Kemudian menentukan kata sifat dari suatu kata sifat dengan benar. Selanjutnya kalian dapat membentuk kata sifat dari suatu pola. Kegiatan hari ini nanti ada 4 kegiatan yang akan kita lakukan. Pertama nanti kita kerja kelompok. Yang kedua nanti presentasi hasil kerja kelompoknya. Jadi nanti bapak kelompoknya siapa yang bertunjuk menunjukkan untuk presentasinya untuk kelompok. Ketiga ada games ya atau bukan. Gimana sih bu games ya atau bukan? Nanti kita akan main games. Yang keempat ada assessment format. Assessment formatif nanti kalian berokasi lembar kegiatan KPD untuk mengerjakan soal. Bagaimana penilaiannya? Nanti dalam pembelajaran ini nanti keaktifan dalam diskusi nanti akan menilai. Ada anak malas ketika berdiskusi nanti kurangi nilainya. Ya Mas Sultan? Ya, yang aktif mengerjakan guru nilainya plus. Yang presentasi kelompok nanti presentasinya malu-malu atau dengan percaya diri menyampaikan hasil kelompoknya nanti dapat nilai plus juga. Terus asesmen formatifnya nanti guru nilai. Yang ini KPD-nya nanti guru nilai. Itu untuk penilaian
Biar tambah apa? Semangat. Mana cantikmu? Ini cantikku. Mana gantengmu? Ini gantengku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ae, hoya. Ae, hoya. Ae, hoya. Oke, tepuk tangan. Guru punya teks bacaan. Bisa terlihat dari belakang? Bisa. Kalian baca terlebih dahulu teksnya dengan dipahami, meneliti. Dari teks yang sudah kalian baca yang ada di depan ini, apa yang kalian lakukan? Oh, kata sifat, ya betul. Kata sifat apa? Buat tabel atas sifat yang kalian temukan dari bacaan. Buat tabel ya. Sudah menemukan lima? Sudah. Coba yang laki-laki dari Mas Aksan menemukan kata apa? Ya. Apa Mas? Ceria. Ceria itu berarti apa maknanya? Senang. Senang. Iya. Senang ya. Jadi setelah kalian mempelajari tadi menentukan, menelaah kata-kata sifat dari sebuah bacaan, kalian dapat menemukan kata sifat atau disebut kata adjektif. Itu salah satu kelas dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan sifat, keadaan atau kualitas dari suatu benda. Contohnya dari bacaan tadi sudah kami temukan kata-kata sifatnya, indah, bersih, manis, dan lainnya. Saatnya sekarang usia kelompok. Guru akan membagikan lembar kegiatan yang dikerjakan secara berkelompok itu yang satu meja sama. Ya, satu meja satu cukup satu yang dikerjakan. Jadi nanti yang asesmen formatif dikerjakan masing-masing individu, masing-masing anak mengerjakan.
nanti kita akan belajar berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Menemukan masalah dengan petunjuk yang sudah ada di situ dengan kode-kode. Ya, ada kode-kode. Jadi nanti kalian perhatikan lingkaran warnanya terlebih dahulu. Nah, di situ ada lingkaran warna biru, merah, kuning, hijau, dan merah, terus ungu, hijau tua, dan kuning muda. Setelah kalian perhatikan di tabel paling atas itu nanti kalian pasangkan tabel huruf yang ada di atas untuk menjawab soal yang ada di bawah. Jadi soalnya ada di bawah dengan petunjuk mengikuti petunjuk arah anak panahnya ke samping, nyerong ke bawah atau ke atas, ke kanan. Ya, ikuti petunjuk anak panahnya dengan memperhatikan tabel huruf yang ada di dan kalian juga harus perhatikan utamanya yang harus diperhatikan kode warnanya. Ya, untuk mengerjakan kode warna biru juga harus melihat tabel huruf warna biru. Itu nanti kalian akan memilih kombinasional bermasalah dengan kode. Nanti setiap anak panah itu menunjukkan satu huruf sebagai kunci jawaban. Ya. Jadi yang kalian kerjakan itu merupakan salah satu coding dalam bentuk anuger. Anuger itu tanpa media komputer. Di situ nanti kalian diajarkan berpikir komputasional, memecahkan masalah dengan suatu kode. Melalui pola-pola kode-kode yang sudah diburu kelompoknya siapa yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia. Saya mewakili dari kelompok saya untuk membacakan hasil kerja saya. Untuk pertama, warna biru membentuk kata tinta. Dan kedua, warna orange membentuk kata cantik. Ya. Ketiga, warna kuning membentuk kata lama. Keempat, warna hijau membentuk kata besar. Kelima, warna merah membentuk kata rajin. Keenam, warna ungu membentuk kata tinggi. Ketujuh, warna abu-abu membentuk kata putih. Dan kuning muda membentuk kata kurus. Betul semua ya, tepuk tangan. Ya, udah cukup perwakilan dari beberapa ada yang masih salah untuk codingnya? Enggak. Udah semua. Jadi sudah paham ya dari kode warna, kemudian ada kode anak panah. Setiap warna nanti kita akan menentukan sebuah kata apa? Kata? Apakah kata sifat semua yang kita tentukan? Ya. Ulangi dari yang pertama.
tinggi, kuning, kurus. Ingat-ingat ya, merupakan salah satu teknik dalam mengajukan dengan metode berpikir komputasional menghubungkan suatu masalah soal dengan sebuah kode. Makanya kita sebut kok apa? Kode. Asik tidak belajar hari ini? Asik. Hampir mirip dengan sebuah games. Ya tidak? Games merupakan jawaban dengan pintar. Jadi dengan ini kalian akan lebih berpikir kreatif. Ya kan? Jadi lebih kreatif tidak? Iya. Kreatif, asik, menyenangkan. Belajarnya lebih asik dan menyenangkan. Tidak bosan. Tidak bosan menulis, tapi juga otak-atik jawaban. Nah, sekarang waktunya bermain games. Games ya atau tidak? Jadi nanti begini. Guru menyebutkan suatu kata, maka itu nanti termasuk kata sifat atau bukan. Jika iya, kalian berdiri. Jika bukan, kalian tetap duduk. Konsentrasi. Nanti yang ketika temannya lagi duduk kau berdiri sendiri, gak bisa. Ya, berarti nanti kita ada hukumannya. Apa hukumannya? Nyanyi, oke, boleh di depan. Ya, konsentrasi dimulai. Guru akan menyebutkan suatu kata. Indah. Ya. Es krim. What the heck?
Itu salah satu petunjuk dari codingnya. Itu juga penting ya. Coding dalam bentuk angka. Apa ini? Sudah di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, guru tahu. Pasti kita bersama-sama apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari? Kata sifat. Terus apa lagi? Mbak Ashika sudah belajar apa? Kata sifat. Terus apa ya yang dimaksud dengan kata sifat? Tadi sih kan sudah. Kata yang keras apa baik ya? Sifat suatu benda dan sifat yang orang kita itu merupakan kata sifat. Apa saja contoh kata sifat? Apa saja? Banyak ya? Bagaimana perasaan setelah selesai pembelajaran? Seru tidak? Setiap manusia memiliki perbedaan dengan manusia lainnya. Perbedaan di mana alasan untuk bermusuhan dengan yang lainnya, tetapi saling menghargai sesama dan jangan lupa untuk tetap semangat dan jadi meskipun kalian masing-masing punya perbedaan, janganlah perbedaan itu menjadi masalah.